Om Swastiastu, selamat malam Pak. Perkenalkan saya Dr. Kisna yang bertugas menjaga diri pada malam hari ini. Sebelumnya saya bisa dengan Pak siapa? Pak Madi Tato. Pak Madi Tato, Pak. Usianya berapa Pak? 35. 35 tahun. Tempat tinggalnya di mana? Di Renang. Baik, pekerjaan sehari-harinya sebagai apa Pak? Di hotel, di resepsionis. Sebagai resepsionis hotel Pak. Ya. Baik. Kalau saya boleh tahu kalau Bapak datang kemari kenapa Pak? Keluhan saya buang air kecilnya itu agak panas. Buang air kecil tapi karena panas nih. Baik. Nah, saya ingin mengetahui sedikit, Bapak bisa bercerita Pak bagaimana rasa panasan nikah? Mungkin ada nyeri gatal atau kemerahan di kemaluan Bapak nikah apa enggak? Tidak ada nih. Baik. Saya ulang Pak, saya berbicara dengan Bapak Madi Tato, usia 35 tahun, tempat tinggalnya di Renang, pekerjaan sebagai resepsionis hotel. Bapak mengeluhkan nikah, buang air kecil atau BAK nikah terasa panas, dan di mana di kemaluan Bapak nikah tidak ada nyeri, gatal maupun kemerahan Pak. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan genitourinaria Pak. Nah, pemeriksaan nikah meliputi inspeksi, palpasi, dan perkusi, lalu juga ada pemeriksaan dari genitalia secara Bapak, seperti itu. Nah, namun sebelum itu karena nanti juga ada pemeriksaan kandung kemih, nanti atau kandung kemih atau buli-buli atau kandung kencing Pak. Nanti Bapak bisa ke toilet terlebih dahulu untuk melakukan buang air kecil agar kandung kemih Pak nikah normal dan tidak terisi Bapak. Dan dimana kemarin saya akan mencuci tangan agar pemeriksaan ini bersifat higienis. Baik, bersedia Pak? Ya. Terima kasih persediaannya Pak. Baik, sekarang saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Baik, sudah mencuci tangan. Pak, sekarang bisa terbaring Pak? Berbaring terlentang bisa? Baik Pak, sekarang saya akan mulai dari pemeriksaan inspeksi Pak. Inspeksi nikah dengan cara melihat, saya akan mengamati bagian radio flame Bapak seperti itu Pak. Pak bisa menarik bajunya ke atas. Ya. Baik Pak, dimana di inspeksi nikah saya mengamati apakah ada peradangan, warna kulit yang berbeda, lalu juga apakah ada bekas luka, bekas operasi, tumor, fistula maupun bulging seperti itu. Nah, saya amati Pak. Bisa beri ke kiri sedikit Pak. Oke, sekarang ke kanan. Baik Bapak, dari hasil inspeksi radioflem ini normal Pak. Saya tidak menemukan peradangan, bekas luka, bekas operasi, tumor, fistula maupun bulging dan juga tumor ataupun warna kulit yang berbeda. Seperti itu tidak ada Pak di pemeriksaan inspeksi ini kan normal. Sekarang kita ke pemeriksaan palpasi atau sedikit penekanan Pak. Tidak apa Pak penekanan sedikit apa? Ada penekanan sedikit di palpasi. Yang pertama ini saya akan melakukan palpasi ginjal. Di mana palpasi ginjal dan inspeksi ginjal tadi ini termasuk dalam pemeriksaan fisik ginjal seperti itu. Nah, jadi Pak sekarang bisa menekuk kakinya, mengangkat sedikit bajunya Pak. Ya. Saya akan lakukan palpasi ginjal Pak. Dan dimana tangan saya yang kiri niki akan saya letakkan paralel di kosta 12, dimana hingga ujung jari saya niki menyentuh sudut kosta vertebral Bapak seperti itu. Dan tangan saya niki berada di koran kanan atas Bapak, lateral dengan otot rectus. Nantinya saya akan melakukan penekanan dengan lembut seperti itu Pak. Bersedia Pak? Nah, ada hitungan 1, 2, 3. Nanti pada saat hitungan ketiga niki Bapak bernafas dalam, dan pada saat saya menekan niki, apakah Pak rasa nyeri apa enggak bisa dibilangin Pak? Bisa Pak bilang atau bisa katakan jika ada terdapat rasa nyeri bisa dibilang seperti itu ya. Oke, saya letakkan 1, 2, 3. Nyeri Pak? Ya, normal Pak. Baik, terima kasih. Sekarang ke ginjal kiri, metodenya masih sama seperti yang tadi ya Pak. Tadi ginjal kanan, sekarang ginjal kiri. 1, 2, 3. Nyeri Pak? Ya, baik Pak, untuk dari palpasi ginjal niki normal Pak. Bapak tidak merasakan nyeri dan juga ginjal Bapak niki tidak terabaikan, menandakan kondisi normal seperti itu. Nah, sekarang Pak bisa mengangkat kaki kembali. Sekarang saya akan melakukan perkusi atau ketok ginjal Pak, di mana saya akan melakukan perkusi niki. Namun sebelumnya Bapak bisa berputar terlebih dahulu untuk melihatkan punggung Bapak niki ke kamera seperti itu ya. Baik, bisa Pak ya. Oke Pak, dalam pemeriksaan ketok ginjal niki sama juga pada saat saya ada pengotokan yang tidak nyaman niki. Sebelumnya saya mohon maaf Pak apakah bersedia? Terima kasih kesediaannya Pak. Pak bersedia nih untuk saya melakukan perkusi atau ketok ginjal. Nah, di ketok ginjal niki saya akan meletakkan tangan saya niki di sudut kosta vertebra, di mana setinggi dengan vertebra thoracalis 12 dan lumbar 1 Pak. Saya mulai dari ginjal kanan Pak terlebih dahulu. Pada saat saya ginjal kiri Bapak terlebih dahulu. Pada saat mengetok Bapak bisa merasakan Pak apakah terasa nyeri atau tidak seperti itu Pak. Oke. 1, 2, 3. Nah, saya mengetok dengan sisi ulnar seperti itu Pak. Sisi ulnar tangan saya yang ini dan saya akan memukulnya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 saya akan mengetoknya. 1, 2, 3. Nyeri Pak? Enggak. Oke. Sekarang ginjal kanan. 1, 2, 3. Nyeri Pak? Ya, normal Pak. Ini dari palpasi ginjal nikah normal, dari perkusi ginjal nikah normal, tidak ada rasa nyeri pada saat saya melakukan perkusi atau ketok ginjalnya. Nah, biasanya kalau ada nyeri nikah disebabkan oleh penyakit pilonefritis, obstruksi ginjal akut, lalu juga abses renal maupun glomerulonefritis seperti itu Pak. Bisa terbaring kembali Pak dan terlentang.
Nah, sekarang Niki saya akan kembali melakukan pemeriksaan yang ada penekanannya sedikit, yaitu pemeriksaan buli-buli yang saya akan mulai dari palpasi terlebih dahulu. Di palpasi buli-buli Niki saya akan menekan di bagian buli-buli, kantung kemih ataupun kandung kencing Bapak seperti itu Pak. Nih, saya akan lakukan penekanan. Nah, untuk buli-buli Bapak Nika terletak di saya akan letakkan tangan saya Niki di atas hemisis pubis, di bawah umbilikus, dan saya akan menekannya Nika dari arah atas ke inferior seperti itu Pak. Nih. Nah, pada saat saya menekan Niki, apabila Bapak merasakan kencing bisa dibilang Pak ya. Oke, katakan. Rasa kencing Pak? Ya, tidak Pak, ini dari palpasi buli-bulinya sudah selesai. Nika Pak normal, tidak Pak merasakan ingin kencing, dan Nika berarti tidak ada welotment maupun juga masa kontraksinya Nika tidak ada, yang menandakan Nika normal Pak nih, sesuai dengan pemeriksaan saya tadi seperti itu. Nah, sekarang kita ke perkusi buli-buli. Tepatnya masih sama seperti yang tadi, yaitu saya akan mengetuknya sedikit dan Bapak akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Bersedia Pak ya? Terima kasih atas kesediaannya. Nah, di sini saya akan memperkusi buli-buli Bapak untuk mengamati adanya perubahan suara atau tidak. Seperti itu Pak, ini titiknya masih sama seperti yang tadi. Saya akan mulai. Ya, baik Bapak, tidak dapat perubahan suara Pak. Ini suaranya peka dan berarti Nika normal, di mana buli-buli Bapak Nika tidak terisi cairan karena Bapak sudah buang air kecil tadi seperti itu Pak. Dan juga tidak ada suara, dan juga saya mendengar ada suara timpani di bagian usus, di mana usus Nika merupakan organ yang lunak yang berisikan udara seperti itu Pak. Nah, sekarang untuk dari perkusi buli-buli sudah selesai. Sekarang kita ke pemeriksaan genitalia eksternal Bapak. Ya, bisa di bajunya Pak. Ya, ini genitalia eksternal Bapak ya, bisa diberikan. Nah, posisinya terentang ya pada pemeriksaan Niki. Namun sebelumnya saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu dan memakai handscoon agar pemeriksaannya bersifat higienis kembali. Tunggu Pak ya. Pak, saya akan menggunakan handphone terlebih dahulu. Baik, handscoonnya sudah terpasang Pak Nge. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dari organ genitalia eksternal Bapak. Seperti yang saya akan mulai dari pemeriksaan penis terlebih dahulu. Di pemeriksaan penis Niki saya akan menginspeksi penis Bapak terlebih dahulu, dan saya akan mengamati di bagian kondisi penis, giliran penis, dan juga retraksi perikium Bapak. Di mana penis Bapak Niki belum disirkumsisi ya. Ya, saya mulai dari inspeksi terlebih dahulu. Saya akan melihat atau mengamati. Lalu sekarang saya akan melakukan retraksi perikium. Saya akan menariknya ya. Belum disirkumsisinya untuk perikiumnya Pak. Baik Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan saya, di mana saya melakukan inspeksi penis, yaitu kondisi penis, giliran penis, dan retraksi perikium. Dari kondisi penis Bapak ini kan normal, tidak ada peradangan, kelainan normal atau kelainan kulit, dan juga dari retraksi perikium ini kan normal Pak, ini tidak ada fimosis ataupun parafimosis, yang dimanakan jika gangguan dari perikium juga tidak ada. Dari giliran penis ini kan normal, tidak ada infeksi, tidak keluar cairan atau darah pada saat pemeriksaan tadi, udah terdapat ikan normal, tidak ada kelainan seperti karsinoma, barnitis, seperti tidak ada hipostadia, tidak ada. Semua normal Pak. Ini berarti dari gland penisnya. Sekarang kita balik ke pemeriksaan, yaitu palpasi palpasi penis. Dimana saya akan melakukan penekanan sedikit di penis Bapak nih, dari arah ventral ke dorsal dan juga dorsal ke ventral seperti itu. Saya akan mulai dari dorsal ke ventral, yaitu dari batang ke ujung penis, lalu ventral ke dorsal dari ujung ke batang seperti itu Pak. Ini saya akan mulai dari batang ke ujung penis Bapak. Nyeri Pak? Enggak nih ya? Oke.
Saran dari ujung ke batang. Nyeri Pak? Enggak. Ya. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan Pak tidak merasakan nyeri Pak. Ini Nike kondisinya normal, dimana saya lihat gland penis Bapak Nike tidak keluar cairan atau darah. Pada saat saya meriksa tadi di melakukan palpasi Nike tidak ada keluar cairan atau darah yang menandakan infeksi Nike tidak ada. Saya dapat merasakan corpus cavernosus, dimana Nike kondisi tidak ada yang kaku ataupun keras, dan juga tidak ada pirenolisis maupun vena dorsalis, menandakan Nike normal Pak nih dari kondisi dari penis Bapak seperti itu. Dan juga dari keseluruhan Nike tidak ada benjolan atau pembengkakan, dan juga tidak ada penyakit seperti karsinoma atau barnitis yang tidak ada seperti itu. Baik Pak, sekarang kita lanjut yang kedua nih, lanjut yang pemeriksaan internal eksternal yang kedua, yaitu pemeriksaan skrotum. Yang pertama saya dari inspeksi skrotum 4 terlebih dahulu nih. Saya kembali dari inspeksi skrotum, bersedia masih Pak nih? Terima kasih kesediaannya Pak. Bisa diangkat sedikit Pak. Terus ini Pak teman-teman. Ya, baik Pak, saya akan menginspeksi skrotum Bapak nih. Baik Pak, dari hasil inspeksi skrotum Bapak Nike normal Pak nih. Saya lihat untuk dari inspeksi skrotum Nike normal, di mana testis di sebelah kiri Nike lebih kecil dibandingkan yang sebelah kanan atau lebih rendah seperti itu. Untuk bentuk Nike oval, lalu tidak ada pembengkakan ataupun peradangan ya. Saya lihat nih, sekarang kita akan palpasi skrotum. Nanti ada penekanan sedikit, tidak apa Pak, dan ada perabaan ya. Bersedia Pak nih? Naikkan sedikit Pak. Oke. Sekarang saya akan palpasi skrotumnya, nantinya akan juga ada perabaan. Normal Pak, ini dari palpasi skrotumnya Nike, di mana Nike saya lihat tidak ada Bapak pada saat saya melakukan palpasi Nike Pak tidak merasakan nyerinya, yang ini kan normal. Lalu dari saya juga raba dari testis, epididymis, lalu juga fundibulum dan juga meatus Nike teraba semua. Lalu di mana tidak ada rasa bengkak, lalu terisi antara kanan dan kiri, yang menandakan Nike normal kondisinya Pak ini, dan ukurannya juga sama. Lalu ukurannya juga normal Pak ini. Nah, sekarang kita akan melakukan transiluminasi skrotum, di mana saya akan menyinari bagian skrotum Bapak atau melakukan pencahayaan pada skrotum Bapak untuk melihat kondisi skrotum Bapak seperti itu Pak. Nah, saya akan melakukan pen light. Ya. Pencahayaan ya, saya akan menyinari skrotum Bapak. Bisa naikkan sedikit Pak. Normal Pak nih, dari kondisi skrotumnya Nike, saya lihat tadi saya amati di transiluminasi Nike tidak ada penumpukan cairan disebabkan dia ataupun juga hidrokal Nike tidak ada, menandakan Nike normal dari kondisi skrotum Bapak seperti itu. Nah, untuk pemeriksaannya sudah selesai Pak nih. Untuk penjelasan Nike saya akan jelaskan di akhir. Sekarang saya akan membuka handphone saya dan kembali mencuci tangan agar pemeriksaan bersifat higienis, dan saya akan melakukan interpretasi terkait dengan pemeriksaan yang tadi. Baik Pak. Baik, saya akan membuang handphone saya. Pak bisa tetap berbaring Pak, saya akan melakukan interpretasi ya. Cuci tangan saya, bisa berbaring Pak. Ya. Baik Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, di mana saya sudah melakukan pemeriksaan infeksi, palpasi, dan juga perkusi di bagian DGFM Bapak, di minyak Bapak, dan juga buli-buli Bapak. Ini kan normal Pak nih, tidak ada hasil yang abnormal seperti itu. Lalu juga dari pemeriksaan dari genitalia eksternal Bapak, dari inspeksi, palpasi, dan juga dari transiluminasi skrotum, infeksi skrotum, palpasi skrotum, ini kan normal semua Pak nih, tidak ada kelainan ataupun juga saya menemukan keabnormalan seperti itu. Dan sekarang saya ingin menyampaikan kepada Bapak, ini tadi hasil pemeriksaan Nike normal, dan di mana tadi Pak mengeluhkan buang air kecil yang terasa panas Nike, mungkin disebabkan Bapak harus mengkonsumsi kembali buah-buahan atau makan makanan yang berserat, minum air yang banyak agar Bapak ini bisa terhindar dari penyakit seperti itu Pak nih. Nah, semoga Pak lekas sembuh. Lalu apakah ada pertanyaan Pak? Ya, jika tidak ada, Bapak harus menjaga kesehatan Pak nih, karena kesehatan ini harta yang paling berharga seperti itu. Nah, jadi pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih sudah bekerja sama dengan saya Pak nih. Selamat malam, bisa. Terima kasih Pak.